Canon dikabarkan pengen merilis sebuah kamera yang menurut gue ini bisa jadi gebrakan pasar banget. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin, dan pada video kali ini kita pengen ngobrol-ngobrol aja seputar kamera yang dikabarkan akan diluncurkan oleh Canon, yang sebenarnya sih udah semi-semi confirm ya, karena informasinya udah terlihat jelas juga. Kalau kalian cek di Instagramnya Canon USA, mereka udah keluarin teaser, mereka akan meluncurkan sebuah kamera baru di tanggal 9 September nanti, which is berarti minggu depan udah deket, dan menurut gue ini adalah segmen kamera yang sangat tepat untuk dimasuki oleh Canon dan bahkan brand-brand kamera lainnya sebenarnya, karena ini adalah segmen yang menurut gue punya potensi pasar yang sangat kuat, dan gue pribadi sangat menunggu kehadiran kamera di level ini dari brand-brand lain. Jadi katanya Canon, kamera yang mau diluncurkan ini adalah sebuah kamera entry level cinema, kamera cinema entry level dengan style boxy, mengkotak. Dan buat kalian dapat gambaran, stylenya itu akan mirip dengan si FX3. Sony FX3 gitu ya. Ya kalian pasti udah familiar dengan FX3 gitu kan. Kamera full frame, cinema, entry level. Untuk cinema entry level gitu kan. Dan ya dengan style yang agak boxy, sehingga buat di rigging, kalau kalian bermain di cinema kan tuh sering buat rigging gitu ya. Itu jauh lebih enak gitu. Jauh lebih enak buat di rig dengan setup yang sinematik gitu kan. Dan ini seru ya, karena buat gua hampir 100% confirm lah. Apalagi udah terlihat jelas juga. Kalian tuh bisa lihat sebenarnya teasernya tuh udah ada tadi di Canon USA. Gua sempat screenshot, gua masukin ke Lightroom buat kita naikin aja exposure-nya gitu kan. Dan kita bisa lihat dengan sangat jelas di situ kameranya bentuknya boxy, karena di sisi atasnya tidak ada bump gitu ya, cembungan atau lekukan untuk EVF gitu kan. Jadi dia benar-benar box, atasnya flat. Dan kalian bisa lihat dia menggunakan shutter button itu warna merah yang gede banget shutternya juga. Dan ya kalian bisa lihat emblemnya juga di situ, dia ada emblem EOS C yang menunjukkan kalau itu adalah lini untuk kamera sinemanya Canon. Katanya sih bakal ganti C80 mungkin ya, tapi ya belum tahu. Cuman kan C80 tuh tebel banget ya. Yang agak kecil tuh sebenarnya R5C. Cuman di sini mungkin dengan style yang lebih compact, lebih ringkas gitu kan, tapi hadir dari Canon untuk menyaingi FX3. Jadi menurut gue ini exciting banget. Secara spesifikasi udah ada beberapa bocoran, tapi ya belum fix mungkin karena masih agak ngawang-ngawang dan bentuknya teks doang, belum ada info-info bocoran secara gambar juga. Tapi katanya dia akan menggunakan sensor 32 megapiksel dengan kemampuan dia itu udah bisa merekam dengan open gate. Kayaknya hal yang baru kali ya open gate untuk lini Canon di harga segini. Gue nggak tahu sih kalau kamera sinemanya dia ada open gate atau enggak. Tapi open gate itu sebenarnya udah bukan sebuah fitur yang agak langka ya, karena iPhone gue juga bisa open gate sebenarnya sekarang. XM5 dengan harga belasan juta itu udah bisa open gate juga, 6K gitu kan. Lalu kemarin kita ada unboxing Insta360. Itu sebenarnya Insta360 itu dari zaman Go 2 juga itu bisa open gate. Cuma namanya bukan open gate aja gitu. Tapi kan intinya open gate itu adalah menggunakan keseluruhan aspek rasio dari si sensornya. Jadi ya udah nggak langka, dan memang sudah seharusnya menurut gua kalau misalkan ada sebuah kamera cinema baru itu bisa open gate gitu. Udah seharusnya lah, itu udah sebuah kewajiban. Memang FX3 belum gitu kan, jadi mungkin ini salah satu yang jadi penguat dibandingkan Sony FX3. Lalu mungkin gue pengen tekenin aja sedikit gini. Ini bulan September ini harus diantisipasi banget ya, karena banyak banget racun-racun baru yang menurut gue ini kayaknya duit gue juga bakal ambiar di bulan ini gitu kan. Belum lagi gue harus para pemenang lomba nanti harus kita beliin gear kameranya gitu kan. Gue harus keluar duit di situ. Lalu ada iPhone juga tanggal 9, ada iPhone baru. Dan kalau kita lihat dari Sony Alpha Rumors, pas di pembahasan si Canon EOS C50 ini, katanya sih namanya bakal C50. Itu katanya di tanggal 10-nya bakal keluar juga Nikon ZR. Tanggal 10-nya. Ini nggak tahu ya, ini yang ngomong informasinya gue cuma lihat dari si Sony Alpha Rumors doang ya. Di website-website lain belum ada yang nge-mention soal Nikon ZR ini. Tapi ya bukan tidak mungkin, karena gue tahu kalau Nikon bakal ngeluarin sebuah kamera cinema boxy entry level bekerja sama dengan Red Cinema, karena Red udah dibeli sama Nikon gitu kan. Tadi gue ngomong Canon apa Nikon? Kayaknya sempet ya, pokoknya gue tahu gitu Nikon akan keluarin yang
ya kalau rumornya namanya ZR, tapi dia akan mengeluarkan kamera cinema entry level kolaborasi dengan Red. Gue tahu, cuma gue tidak tahu akan numpuk bareng di bulan September ini. Tapi balik lagi kita belum tahu apakah ini benar atau enggak di tanggal 10-nya bakal keluar Nikon ZR. Tapi kalau iya, ini menarik banget. Dan ya begitu kalian nonton si Canon C50 ini ya menurut gue untuk langsung beli mungkin tahan dulu ya. Karena kalau benar si ZR ini keluar dengan teknologinya Red, itu harus dipantau dulu. Karena ya kalau kalian bisa beli semua silahkan beli aja gitu. Tapi kalau gue pribadi gue akan tunggu dulu karena ini akan jadi pilihan yang lumayan berat. Apalagi Nikon udah pilihan lensanya jauh lebih banyak gitu ya dibandingkan Canon untuk third party-nya. Karena dari Viltrox yang murah-murah juga udah ada dengan kualitas yang bagus-bagus. Tapi ya itu. Jadi harus kita tunggu dulu si ZR ini. Sama yang lebih gila lagi adalah ada rumor baru lagi dari Sony Alpha Rumors juga yang menyebutkan kalau tanggal 15 September bakal ada sebuah kamera cinema boxy lagi di level yang sama dari DJI. Dan ini mungkin gue akan buat pembahasan yang berbeda ya, karena ini adalah video pembahasannya si Canon sebenarnya. Tapi DJI ini indikatornya udah lumayan kuat. Nanti kita akan bahas mungkin di video yang berbeda. Tapi ya menurut gue ini bakal seru gitu. Kalau memang keluar, kita tunggu keluar si tiga-tiganya ini gitu kan. Kalau memang bener gitu kak. Waktu tunggunya juga nggak lama guys, nggak nyampe sebulan gitu ya. Karena yang paling akhir katanya si DJI ini tanggal 15 September. Kita lihat, kita bisa bandingin mana yang lebih oke untuk dipertimbangkan buat dibeli. Dan ya menurut gue ini menarik karena si DJI itu bakal keluar katanya rumornya full frame dengan mounting L-mount. Jadi L-mount juga akan lebih jaya lagi mungkin setelah DJI akhirnya masuk ke situ. Dan ya buat gue ini gila sih. Belum lagi ada kamera-kamera kecil yang kita belum ada juga ya. Rumor-rumornya tuh kayak drone ada DJI Mini 5 Pro yang katanya pakai sensor 1 inch. Lalu ada lawannya Insta360 Go Ultra kemarin kita udah unboxing. Tapi katanya bakal ada juga dari DJI dengan nama DJI Osmo Nano. Luar biasa, ini gimana ini cara kita jenius aja loh. Gue udah menghindari hutang-hutang sebenarnya ya. Tapi ya ini gila banget dan menurut gue wajib buat dipantau. Tapi balik lagi, video ini adalah pembahasan soal Canon ya. Menurut gue Canon akan menarik, apalagi kalau misalkan di situ diumumkan kalau dia join satu third party lens gitu ya untuk buatin lensa mereka di full frame-nya. Mungkin ya entah Sigma atau Tamron juga kalau misalkan bisa dan ada lensa untuk full frame di saat kamera itu di-launch, ya menurut gue itu bisa lumayan menggoyahkan pasar juga. Tapi ya menurut gue sebuah kamera yang menarik lah karena level lini sinemanya Canon tuh pengalamannya udah lumayan kuat. Ya mirip-mirip lah sama Sony. Sony juga punya lini sinema mereka sendiri, Cine Alta gitu kan. Dan Canon juga dari dulu C100, C200, C300 mereka udah bermain sinema dari lama. Dan kalau ada di level boxy kelas-kelas FX3 menurut gue patut buat ditunggu. Nah kemarin gue sempat bikin postingan biar kalian ada andil juga di video ini gitu kan. Gue bikin postingan seputar, gue nanya pendapat kalian seputar si Canon C50 ini. Mari kita bacakan dan kita respon gitu ya. Pertama ada dari Blackout ID, masih mingdep, nggak sabar, nggak mingdep tuh nggak terlalu jauh gitu ya. Justru gue tuh bukan nggak sabar, iya nggak sabar pengen tahu. Cuman gue kayak kalau bisa masih lama gitu karena terlalu racun gitu. Gue sampai bingung nih. Masalah iPhone juga gue udah sempet fix mau ngambil ya, buat bahas juga gitu kan. Cuman dengan datangnya banyak kamera-kamera ini akan gila sih. Maksudnya gue untuk melakukan pilihan mana yang harus gue beli ini bakal susah banget. Nah ini ada yang lucu komennya dari Full and Starving. Narasinya janggal. Rilis kamera entry level mau saingin FX3. Entry level FX3 versus FX3. Jadi dia salah ini karena kalau dibaca full aja udah jelas gitu ya. Kamera cinema entry level lawan FX3. FX3 adalah kamera cinema entry level kawan. Gitu ya. Jadi bukan kamera entry level, kamera cinema entry level. Harap dibedakan gitu. Lalu ini ada dari Zetography 472, apakah R5V atau EOS C series? Nah, katanya sih kalau dari rumor-rumornya C series dan nama yang udah mencuat itu C50. Sebenarnya memang gua sendiri agak bingung ya karena kalau dua angka itu setahu gua mereka bermain dengan
APS-C biasanya kalau 2 angka, cuman ya nggak tahu kalau ini C50 ini dia ternyata full frame ya oke juga gitu, karena ini naming scheme mereka, walaupun ya nggak tahu juga ya, kayak terakhir kan Canon juga APS-C ada yang 1 angka juga ya, R7 APS-C kan? Yang mana lu sekarang? Ya antara R7 R8 ini kita udah lupa lah sama ini hanya Canon, udah lama banget gitu ya. Tapi maksudnya naming scheme ya nggak terlalu inilah. Tapi kalau dari rumor yang beredar ini C series lah, masuk ke dalam lini sinemanya mereka. Bukan versi tinggi dari R50V kemarin gitu. Jadi ya ini bukan R5V, ini EOS C series. Mungkin, balik lagi ini dari rumor juga datanya. Lalu ada dari Diki Mulyana 2365. Kalau nggak ada shutter angle, fix badut. Gue setuju. Dan gue sih kalau memang ini kamera yang dikeluarkan, sebenarnya gue udah pede juga sih, ini yang dikeluarkan kayaknya sih emang lini cinema gitu kan. Ya tadi kalian teasernya kalian naikin aja exposure-nya, udah kelihatan bentuknya cinema, ada emblemnya C gitu kan. Cuman gue sih yakin dia akan keluar shutter angle. Karena gue belajar shutter angle, awal gue tahu shutter angle pun itu pas gue nyobain cinema lainnya Canon gitu. Pas gue nyobain kalau nggak salah C200 dulu atau C100. Dan ya gue yakin kalaupun di lini bawahnya dia keluar dengan si C50 ini, gue yakin sih harusnya ada shutter angle sih. Justru kemarin itu Sony yang telat, dia pakai update firmware, akhirnya dia pakai ada opsi untuk pakai shutter angle gitu ya. Kalau Lumix kan udah lama, bahkan di mirrorless ya, bukan di lini cinema dia udah bisa shutter angle. Dan gue pribadi gue belajar shutter angle itu ketika gue pakai cinema lainnya Canon. Jadi gue yakin kamera ini bakal pakai shutter angle gitu. Lalu ada TR Ngap 9656 APS-C apa full frame tuh? Full frame harusnya, karena lawannya FX3. Balik lagi gue juga nggak tahu, karena dari namanya C50 kita tidak tahu secara pasti, tapi kayaknya ini full frame. Kalau dari rumornya gitu ya. Lalu ada dari Saya Purwanto. Namanya sebenarnya familiar semua ya. Saya Purwanto juga kayak udah pernah kita baca gitu ya. Canon itu masalah terbesarnya cuma di kurang banyaknya pilihan lensa. Setuju, sangat-sangat setuju gitu ya. Itu yang menyebabkan kita tidak ada kamera Canon juga di sini. Karena agak percuma kalau gua beli kamera Canon, kayak gini lah. Gua beli kamera Sony di sini karena banyak lensa-lensa Sony untuk dicoba gitu. Kita utamanya pakai Fuji, di sini juga kita shoot pakai Fuji, tapi kita ada kamera Sony itu kepake gitu. Ada kamera Nikon pun kepake gitu. Karena kita tes lensa-lensa dari brand berbeda-beda juga yang keluarin untuk mounting Nikon, yang keluarin mounting Sony gitu kan. Cuma kalau Canon tuh, ya gue beli Canon, yang gue review lensa-lensanya Canon juga gitu, jadi nggak terlalu ini, dan viewersnya juga kecil sekali gitu ya kalau kita bahas lensa Canon. Jadi ya gue setuju, gue berharap dia bisa open mountingnya termasuk di sini biar lebih gokil lagi. Sama ini komentar selanjutnya juga dukungan ke situ sih. Ini Anunga Manulah Lukman 4741. Kalau nggak bisa lensa third party mending nggak usah. Gue sih setuju sama yang pertama tadi, cuma sama yang ini kok lu jadi ngatur-ngatur gitu ya. Jadi nggak usah gitu ya, nggak apa-apa juga dia mau keluarin itu ya nggak masalah gitu kan. Buat mereka yang udah punya budgetnya buat beli kamera Canon dengan lensa ekosistemnya Canon sendiri yang duitnya udah cukup, silahkan aja. Dan memang kalau kalian tadi naikin exposure teasernya itu kelihatan pakai Canonnya juga yang udah red ring gitu ya lensanya, jadi ya lini atas gitu kan. Cuma ya balik lagi, gue berharap mereka bisa keluarin atau bisa buka mountingnya biar support sama lensa-lensa third party gitu. Tapi ya komentar yang menarik, dan jangan lupa kalau misalkan kita bikin postingan atau kalian juga boleh komen di video ini karena siapa tahu bisa jadi pembahasan kita juga ke depannya. Dan gue juga pengen tahu coba pendapat kalian seputar kamera cinema Canon ini. Gak usah bahas kamera DJI-nya dulu ya. DJI nanti kita bikinin video berbeda gitu kan. Mungkin gue bikin postingan lagi juga seputar ya buat kalian berpendapat yang si kamera DJI. Tapi buat sekarang yang Canon dulu aja. Silahkan taruh komentar kalian di bawah. Video ini gak ada sponsornya ya? Ya gue kasih gratis lah buat Faim Ahmad Satset Shoot gitu ya. Kalian kalau pengen belajar video model gitu, kalian bisa cek kelas online-nya Satset Shoot punyanya Faim. Bisa pakai kode voucher di sini. Yang gue tidak akan pernah menyebutkan vouchernya secara keluar dari mulut gue gitu ya. Jadi silakan kalian ketik aja atau copy paste dari kolom deskripsi. Dan ya paling itu aja sih sedikit ininya. Tapi serius deh, September ini kayaknya gila racun-racunnya. Tapi ya silakan tunggu video yang lain. Itu aja dari gue pembahasannya. Dah cek kelasnya Faim, berangkat.